Halo semua, hari ini saya akan membahas sedikit tentang dua intervensi safe words yaitu soft words dan talk down. Untuk intervensi pertama, kita bahas soft words. Apa itu soft words? Soft words atau berbicara dengan kata-kata yang lembut adalah pendekatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lembut, sensitif, dan empatik. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks perawatan kesehatan jiwa, terutama saat berinteraksi dengan pasien gangguan jiwa atau individu yang sedang mengalami kesulitan emosional. Berikut adalah penjelasan terkait soft words. Pertama, empati dan pengertian. Soft words mencakup penggunaan kata-kata dan nada suara yang menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan dan pengalaman individu. Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara staf perawatan dan pasien, serta menciptakan lingkungan yang aman dan terapeutik. Kedua, mendorong keterbukaan. Dengan menggunakan soft words, staf perawatan mendorong keterbukaan dan ekspresi diri yang lebih mudah bagi pasien. Pesan yang disampaikan dengan lembut dan penuh pengertian dapat membantu mengurangi rasa malu atau takut untuk berbicara tentang perasaan atau masalah yang dialami. Ketiga, pendekatan non-menghakimi. Soft words menekankan pendekatan non-menghakimi dalam komunikasi. Hal ini memungkinkan individu untuk merasa didukung dan diterima tanpa takut dihakimi atau dinilai atas perasaan atau pengalaman mereka. Keempat, meningkatkan keterlibatan. Dengan berbicara dengan kata-kata yang lembut, staf perawatan dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan mereka. Pesan yang disampaikan dengan lembut dan positif dapat membantu menciptakan dorongan yang lebih besar bagi pasien untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan mereka. Kelima, mengurangi kecemasan dan stres. Soft words dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan dan stres pasien. Komunikasi yang lembut dan mendukung dapat menciptakan perasaan kenyamanan dan keamanan, membantu pasien merasa lebih tenang dan terhubung dengan staf perawatan. Keenam, meningkatkan efektivitas komunikasi. Soft words meningkatkan efektivitas komunikasi antara staf perawatan dan pasien. Pesan yang disampaikan dengan lembut dan jelas lebih mudah dimengerti oleh pasien, yang pada gilirannya dapat membantu memperbaiki pemahaman dan kerjasama antara kedua belah pihak. Ketujuh, mendorong pemulihan. Dengan menggunakan soft words, staf perawatan dapat membantu memfasilitasi proses pemulihan pasien. Komunikasi yang lembut, penuh pengertian, dan mendukung dapat membantu pasien merasa didukung dan termotivasi untuk bekerja menuju pemulihan kesehatan mental mereka. Selanjutnya, cara untuk berbicara dengan kata-kata yang lembut atau soft words ketika berinteraksi dengan pasien gangguan jiwa. Pertama, gunakan bahasa yang ramah. Mulailah percakapan dengan menyapa pasien dengan ramah. Misalnya, "Selamat pagi, bagaimana kabarmu hari ini?" Kedua, ucapkan kata-kata yang menyentuh hati. Gunakan kalimat yang mengandung empati dan dukungan. Misalnya, "Saya ingin Anda tahu bahwa saya di sini untuk mendengarkan Anda." Ketiga, hindari bahasa yang menyakitkan. Jauhi penggunaan kata-kata atau frasa yang dapat menyinggung atau membuat pasien merasa buruk dan hindari kata-kata yang menyalahkan atau mengkritik. Keempat, gunakan bahasa yang positif. Berbicaralah dengan menggunakan bahasa yang positif dan membangkitkan semangat. Misalnya, "Saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan ini." Pentingnya menggunakan soft words atau berbicara dengan kata-kata yang lembut dalam berinteraksi. Pertama, membangun hubungan yang positif. Berbicara dengan kata-kata yang lembut dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan terapeutik di mana pasien merasa didukung dan dipahami. Kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan. Ketika pasien merasa didengar, dihormati, dan dipahami, mereka akan berpartisipasi aktif dalam perawatan mereka. Ketiga, mengurangi kecemasan dan stres. Bahasa yang lembut dan mendukung dapat memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan kepada pasien, yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan dan menghadapi situasi yang sulit. Keempat, mendorong ekspresi diri. Ketika pasien merasa diterima dan didukung, mereka cenderung lebih terbuka dalam berbicara tentang perasaan, kekhawatiran, dan pengalaman mereka. Kelima, mengurangi potensi konflik. Penggunaan kata-kata yang lembut dan penuh empati dapat membantu mengurangi potensi konflik atau ketegangan dalam interaksi antara pasien dan staf. Ini menciptakan lingkungan yang lebih damai dan kooperatif. Keenam,
meningkatkan perasaan diperhatikan dan diakui. Ketika pasien merasa didengar, diakui, dan diperhatikan, hal ini dapat meningkatkan rasa harga diri dan kesejahteraan mental mereka. Ini merupakan aspek penting dari perawatan holistik yang memperhatikan kesejahteraan keseluruhan pasien, bukan hanya aspek medisnya saja. Inovasi dalam penggunaan soft words atau berbicara dengan kata-kata yang lembut dalam interaksi dengan pasien gangguan jiwa sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas perawatan kesehatan jiwa. Berikut adalah beberapa contoh inovasi yang dapat diterapkan. Pertama, penggunaan seni atau musik. Mengintegrasikan seni atau musik dalam terapi atau interaksi dengan pasien dapat menjadi inovasi yang efektif. Musik yang menenangkan atau kegiatan seni seperti lukisan atau kerajinan tangan dapat membantu meredakan kecemasan dan menciptakan lingkungan yang lebih santai. Kedua, penggunaan media visual. Penggunaan media visual seperti gambar, video, atau presentasi dapat membantu dalam menjelaskan informasi atau konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh pasien. Dan yang terakhir, penggunaan humor terapeutik. Menerapkan humor terapeutik dengan bijaksana dapat menjadi inovasi yang efektif dalam membangun hubungan yang positif antara pasien dan staf perawatan, serta membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan suasana hati. Dalam keseluruhan, soft words merupakan pendekatan komunikasi yang penting dalam perawatan kesehatan jiwa karena membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, empatik, dan terapeutik bagi individu yang membutuhkan. Dengan menggunakan soft words, staf perawatan dapat membantu membangun hubungan yang kuat, meningkatkan keterlibatan pasien, dan mendukung proses pemulihan kesehatan mental. Selanjutnya, kita bahas intervensi yang kedua yaitu talk down atau berbicara dengan nada rendah. Talk down atau berbicara dengan nada rendah adalah teknik komunikasi yang digunakan untuk menenangkan, meredakan, atau mengelola situasi yang tegang atau emosional. Pendekatan ini sering digunakan dalam situasi krisis atau saat berinteraksi dengan individu yang sedang mengalami kesulitan emosional, termasuk pasien gangguan jiwa. Berikut adalah penjelasan terkait talk down. Pertama, menenangkan situasi. Nada suara yang tenang dan terkendali dapat membantu meredakan ketegangan dan mencegah situasi yang memburuk. Kedua, mengurangi kecemasan dan kepanikan. Dengan menggunakan talk down, staf perawatan dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan dan kepanikan, serta membantu menenangkan pikiran dan memberikan perasaan rasa aman. Ketiga, mendorong respons positif. Berbicara dengan nada rendah dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara staf perawatan dan pasien, serta meningkatkan kepatuhan terhadap saran atau bantuan yang diberikan. Keempat, memfasilitasi komunikasi terbuka. Nada suara yang rendah dan penuh empati membantu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka. Kelima, mengelola potensi konflik. Berbicara dengan nada rendah dapat membantu mencegah eskalasi emosi dan meningkatkan kemungkinan penyelesaian yang damai dan kooperatif. Keenam, mendorong pertimbangan rasional. Dengan meredakan emosi melalui talk down, staf perawatan dapat membantu individu yang sedang mengalami suatu tekanan untuk kembali ke keadaan pikiran yang lebih tenang dan rasional. Ketujuh, meningkatkan keamanan. Berbicara dengan nada rendah membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali dalam suatu tekanan. Individu yang sedang mengalami kesulitan emosional merasa lebih didukung dan terlindungi saat mereka diajak berbicara dengan lembut dan penuh pengertian. Ada beberapa cara untuk melakukan talk down yaitu: pertama, tenangkan suara Anda. Mulailah dengan mengatur nada suara Anda menjadi lebih rendah dan tenang. Hindari berbicara dengan keras karena ini dapat meningkatkan kecemasan atau membuat situasi lebih tegang. Kedua, gunakan kata-kata yang menenangkan. Pilihlah kata-kata yang lembut, menenangkan, dan menghibur untuk menyampaikan pesan Anda. Hindari menggunakan kata-kata atau frasa yang bisa memicu kecemasan atau meningkatkan ketegangan. Tiga, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Selain menggunakan nada suara yang rendah, gunakan juga bahasa tubuh yang menenangkan. Seperti duduk dengan tenang, tunjukkan ekspresi wajah yang empatik, dan hindari gerakan yang terlalu agresif atau menakutkan. Keempat, gunakan pernyataan positif dan dukungan.
Sampaikan pesan Anda dengan cara yang positif dan penuh dukungan. Gunakanlah kalimat yang memperkuat rasa aman dan keyakinan, seperti, "Saya di sini untuk membantu," atau "Anda tidak sendirian dalam situasi ini." Kelima, praktikkan kesabaran dan pengertian. Bersikaplah sabar dan penuh pengertian dalam berkomunikasi dengan pasien. Dengarkan dengan penuh perhatian, tunjukkanlah rasa empati, dan hindari pengungkapan frustrasi atau ketidaksabaran. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa teknik ini penting, yaitu pertama, menenangkan emosi. Berbicara dengan nada rendah dapat membantu menenangkan emosi yang tinggi, baik bagi pasien mengalami suatu tekanan. Hal ini membantu mengurangi ketegangan dan kecemasan yang mungkin dialami oleh pasien. Kedua, membangun hubungan empati. Berbicara dengan nada rendah menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pasien yang merasa terancam atau tidak nyaman, serta membangun hubungan yang lebih empatik dan penuh pengertian antara staf perawatan dan pasien. Ketiga, meningkatkan keterlibatan pasien. Staf perawat yang menggunakan talk-down dapat membantu membangun kepercayaan dan kenyamanan pasien dalam berkomunikasi dengan staf perawat. Keempat, mendorong respons positif. Berbicara dengan nada rendah dapat mendorong respons yang lebih positif dari pasien, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Kelima, membantu dalam pemulihan. Berbicara dengan nada rendah dapat menjadi faktor penting dalam mendukung proses pemulihan pasien dengan gangguan jiwa dan membantu pasien merasa didengar dan didukung dalam perjalanan mereka menuju kesehatan mental yang lebih baik. Keenam, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Talk-down membantu meningkatkan keamanan dan kesejahteraan pasien dengan gangguan jiwa karena dengan menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan mendukung, staf perawat dapat membantu mengelola situasi dengan cara yang paling aman dan efektif. Yang terakhir adalah inovasi dalam teknik talk-down. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam teknik talk-down, yaitu: yang pertama, pendekatan terapeutik berbasis game. Pendekatan terapeutik berbasis game menggabungkan prinsip-prinsip terapi untuk membantu pasien dalam memecahkan masalah, mengelola emosi, meningkatkan keterampilan sosial, dan mencapai tujuan kesejahteraan mental dan emosional. Dalam konteks pendekatan terapeutik berbasis game, inovasi talk-down ini dapat mengintegrasikan elemen-elemen permainan untuk membuat pengalaman tersebut lebih menarik dan efektif. Dan yang kedua adalah pengembangan algoritma pemahaman emosi. Pengembangan algoritma ini dibuat agar mudah untuk mengidentifikasi dan memahami ekspresi emosional pada wajah atau suara pasien. Selain itu, pengembangan ini dapat membuat staf perawat bisa merespons dengan lebih tepat dan sensitif pada saat pasien mendapatkan suatu tekanan atau dalam situasi yang tidak baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.